Hal tersebut di ruang perawatan anak Dr. Evorigea pada ruang 2. Menurut pengakuan dokter yang menangani, saat ini pasien diberikan asupan gizi F75. Hasil sementara dari anamnesa dokter bahwa kondisi balita menderita gizi buruk akibat dari kurangnya pengetahuan sang ibu dalam merawat bayinya. Meski sebelumnya pernah mendapat perawatan di puskesmas setempat, namun kondisi semakin memburuk. Dokter anak yang merawat Rival Mekalis Lauli mengaku, terapi yang diberikan saat ini adalah terapi penanganan gizi buruk, yakni memberi asupan formula F75 setiap 2 jam. Anak yang berumur 1 tahun 3 bulan sebenarnya ya, dengan berat badan lahir 3,2 kilo, tapi sekarang berat badan pasien sewaktu masuk itu 3,1. Jadi berat badan lahirnya malah lebih besar, lebih berat daripada berat badannya sekarang. Dari hasil tadi setelah kami anamnesa, ternyata memang ada masalah keluarga sebelumnya, lalu pasien ini juga sudah diberi makan sejak usia 1 bulan. Dan saya melihat memang mungkin masalah pengetahuan orang tua tentang masalah pemberian makan, pemberian nutrisi yang tidak adekuat, ini yang menyebabkan jadi gangguan, jadi masalah gizi buruk pada pasien ini. Selain pemberian asupan gizi buruk, rencananya akan dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui adanya penyakit penyerta lainnya. Selain itu, untuk perawatan bagi balita penderita gizi buruk, penanganan dilakukan dapat berbulan-bulan hingga kondisi balita pulih kembali. Dedi Sofyan melaporkan untuk Evarina TV. Hingga lumpuh layu masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Manan, Simatupang, Kabupaten Asahan. Ketiganya adalah kakak adik Romi dan Bayu. Romi merupakan remaja 14 tahun yang bobotnya 22 kg saja. Sementara Bayu, anak 10 tahun yang berat badannya tak lebih dari 20 kg. Ada juga Aisyah, balita hampir 3 tahun yang bobotnya turun dari 10 kg jadi sekitar 5 kg. Orang tua Aisyah ungkap kondisi ini terjadi karena masalah ekonomi. Lemas gitulah. Ibu tahu kena gizi buruk gimana? Waktu di puskesmas sana, Tanjung Balai. Apa kata mereka? Itulah kena gizi buruk katanya. Kenapa lama kali dibawa ke rumah sakit, Bu? Itu kata bapak itu sudah harus bawa kemari katanya. Bapak dokter sana disarankan harus bawa ke rumah sakit di sini lah. Nah, terus kenapa lama kali dibawa ke rumah sakit? Makanya ibu takut inilah kayak kemana-kemana anaknya kan. Tim medis terus memantau kondisi ketiga pasien. Pasien juga mendapat perawatan untuk peningkatan asupan gizi. Penyebabnya multifaktorial, jadi mungkin dengan kemunduran daripada di brain, di otaknya, karena itu pusat kerusakannya di sana, itu bisa saja mungkin rangsangan-rangsangan yang lain pun jadi rusak. Belum lagi nanti karena mungkin asupannya pun terganggu, nah ini juga membuat nanti salah satunya intake dan output daripada gizi yang diberikan atau yang diserap oleh anaknya terganggu. Selama ini, 2 keluarga pasien ini tidak mendapat raskin atau bantuan lain untuk keluarga miskin. Di Tenggarai masih ada anak lain di kabupaten ini yang alami kasus gizi buruk. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET.